Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion. Di pagi kita ini berjudul pengetahuan seperti apa. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Nah, ada dua cara utama kita menerima pengetahuan tentang Tuhan. Sebuah pengetahuan yang dikomunikasikan dan pengetahuan yang kita alami sendiri. Pengalaman dengan Tuhan secara pribadi membawa sebuah pewahyuan. Pewahyuan adalah sebuah pengertian yang Tuhan berikan langsung kepada kita secara personal. Bisa lewat sebuah peristiwa, pergumulan hidup, atau bahkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Di dalam sebuah mimpi atau bahkan di dalam sebuah penglihatan. Pengetahuan yang dikomunikasikan adalah apa yang kita pelajari dari buku, dari khotbah, atau dari orang lain bahkan, kesaksian orang lain bisa juga. Pengetahuan itu berarti secara ya. Pengetahuan yang dikomunikasikan akan membawa atau menjadi pewahyuan jika Roh Kudus menembuskan kehidupan di dalamnya. Pengetahuan ini akan mengubah hati kita dan memperdalam iman kita. Pengetahuan yang dikomunikasikan itu penting, tetapi sangat terbatas. Pengetahuan yang dikomunikasikan itu bisa berasal dari membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, ya, mempelajari sebuah teologi atau lewat sebuah diskusi sama orang. Itu bisa kita dapatkan dari situ, ya. Meskipun perlu, pengetahuan ini saja tidak menjamin pertumbuhan rohani. Yesus menegur orang Farisi di ayat bacaan ini. Karena apa? Mereka memiliki pengetahuan di kepala tetapi tidak memiliki perjumpaan hati dengan Tuhan. Itu bahaya. Dan seseorang itu akhirnya agamawi dan sering menghakimi bahkan. Pengetahuan dengan sebuah pewahyuan akan membawa transformasi dalam kehidupan seseorang. Pengetahuan yang diwahyukan adalah saat Tuhan menerangi kebenarannya di dalam hati kita. Pengetahuan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memperdalam pemahaman kita melampaui nalarnya manusia. Terus berdoa dan meminta kepada Tuhan, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya kita memberikan atau supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ditulis di mana? Di Efesus 1 ayat yang ke-17. Nah, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa yang di sorga. Matius 16 ayat 17. Petrus menerima pengetahuan lewat sebuah pewahyuan, bukan sekedar informasi manusia. Mari kita beralih dari informasi kepada transformasi, dari kata orang kepada pengalaman pribadi. Mintalah pewahyuan dari Tuhan. Jangan bersungut-sungut ketika ada masalah. Justru lewat masalah kita bisa mengalami Tuhan. Berdoalah agar Roh Kudus membuka pemahaman kita. Jalinlah keintiman dengan Tuhan. Luangkan waktu kita untuk terus belajar dan mau diajar. Biarkan Tuhan menantang dan mengubah cara kita berpikir, supaya kita dimerdekakan dan hari ini kita mengalami Yesus secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami percaya firman demi firman yang kami dengar dan kami baca, biarkan itu menjadi rema dalam hidup kami, karena kami alami, bukan sekedar pengetahuan biasa saja. Hari ini kami akan mulai dengan firman yang menopang, firman yang memandu langkah kami, bahkan firman yang memerdekakan itu. Biarkan kami mengalami semuanya secara pribadi, supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang indah di pagi hari ini. Kami akan mulai hari yang baru dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan hikmat melengkapi hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati dari Opera House.